Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Manhaj Bahats Lughawi Al-Ustadz Profesor Dr. Aziz Fahrul Razi MA dan Al-Ustadz Dr. Ubaid Ridho MA, dan kemudian rekan-rekan mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Arab FITK UIN Jakarta Angkatan 2020. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan proposal penelitian tesis saya yang saya beri judul dengan analisis kebutuhan atau need analysis pembelajaran bahasa Arab di Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang ditulis oleh Al-Fakir Muhammad Farid Perdana. Baik, pada proposal penelitian ini terdiri atas beberapa hal, yaitu ada 4 hal. Yang pertama, bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga penelitian terdahulu yang relevan. Yang kedua, yaitu tentang metodologi penelitian, yaitu berkaitan dengan jenis dan metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, kemudian teknik pengolahan dan analisis data. Yang kemudian yang ketiga yaitu tentang teknik penulisan, dan yang keempat tentang sistematika penulisan tesis. Baik, kita mulai dengan mendiskusikan latar belakang masalah. Di sini peneliti mengemukakan ada 5 latar belakang masalah. Yang pertama dimulai dengan dalam beberapa tahun terakhir, model pembelajaran pesantren telah bertransformasi berbagai macam variannya. Salah satu modelnya adalah muncul fenomena pesantren masuk kampus atau yang sering dikenal dengan ma'had atau pesantren mahasiswa. Kemudian model pendidikan yang menggabungkan tradisi pesantren dengan tradisi perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan keilmuan Islam, sosial, sains, dan teknologi. Oleh karena itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mewujudkannya dalam bentuk Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini merupakan salah satu lembaga struktural dalam bentuk unit pelaksana teknis atau yang disebut dengan UPT, sekaligus unsur penunjang pendidikan Islam di lingkungan universitas yang bersifat independen. Program pendidikan di Ma'had bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keilmuan keislaman berbasis kitab kuning dan peningkatan kemampuan bahasa Arab dan Inggris. Oleh karena itu, tentu saja pemahaman kitab kuning yang baik akan sangat bergantung kepada penguasaan bahasa Arab yang baik oleh mahasiswa. Kemudian di beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia telah dilakukan berbagai upaya ataupun terobosan dan inovasi untuk mengajarkan bahasa Arab bagi mahasiswa. Dan hal itu salah satunya diwujudkan dengan melalui ma'had, seperti yang ada di Ma'had UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Ma'had UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian di Ma'had UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga dilakukan program pembelajaran bahasa Arab selama 1 tahun atau 2 semester. Setelah berjalan selama 6 tahun, ditemukan berbagai problematika pembelajaran bahasa Arab. Di antaranya yang paling dominan adalah rendahnya motivasi belajar mahasiswa, kemudian alokasi waktu yang tidak mencukupi, kemudian kurikulum dan silabus yang belum baku, kemudian bahan ajar yang belum seragam, hingga fasilitas belajar yang belum memadai, dan hasil belajar pembelajaran bahasa Arab yang masih rendah. Berdasarkan masalah di atas, peneliti ingin mencarikan solusi untuk pembelajaran bahasa Arab dengan berbasis teori analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini diperlukan untuk mengetahui kesenjangan antara realita dan harapan, serta menemukan pembelajaran bahasa Arab yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
Kemudian kita beranjak kepada identifikasi masalah. Pertama, yang dapat kita identifikasi adalah bahwa motivasi dan minat belajar bahasa Arab mahasiswa yang sangat rendah. Hal ini berdampak kepada tidak tercapainya tujuan pembelajaran bahasa Arab, sehingga aspek-aspek lain dalam pembelajaran pun kurang mendapat perhatian. Kemudian kurikulum dan silabus pembelajaran bahasa Arab belum seragam di seluruh makna, sehingga menimbulkan bingkai kualifikasi yang berbeda-beda. Kemudian, ketentuan alokasi jam pembelajaran bahasa Arab yang minim dan kurang memadai, sehingga menyebabkan proses pembelajaran dan penyajian materi tidak efektif. Yang keempat, secara instruktusional, pembelajaran bahasa Arab seharusnya mengandung prinsip-prinsip pembelajaran komunikatif dan menyenangkan. Akan tetapi masih banyak ditemukan penggunaan metode klasik. Kemudian, latar belakang pendidikan keagamaan atau pesantren menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pembelajaran bahasa Arab. Berdasarkan data, lebih dari 50% mahasantri adalah lulusan sekolah umum. Hal ini berdampak pada perlakuan guru terhadap mahasantri, penggunaan metode, bahan ajar, dan alokasi waktu pembelajaran. Kemudian kita lanjutkan kepada pembatasan masalah. Penelitian ini akan dilakukan kepada mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Uin Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan ke-6 tahun ajaran 2020-2021. Aspek-aspek yang akan diteliti adalah kebutuhan mereka terhadap pembelajaran bahasa Arab. Selain itu, pada penelitian ini juga akan diteliti tentang metode pembelajaran, materi ajar, fasilitas belajar, dan hasil belajar mahasantri. Di samping itu, peran institusi atau lembaga sangat menentukan keberhasilan pembelajaran bahasa Arab. Oleh karena itu, nanti dalam penelitian, peneliti juga akan mewawancarai pimpinan lembaga atau institusi untuk mengetahui komitmen mereka ataupun kebijakan-kebijakan yang telah diambil dalam rangka mensukseskan pembelajaran bahasa Arab di Ma'had Al-Jami'ah. Kemudian berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka kita rumuskan ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kebutuhan belajar dan urgensi belajar bahasa Arab bagi mahasantri Ma'had Al-Jami'ah. Yang kedua, mengapa terjadi kesenjangan antara kebutuhan belajar dan urgensi belajar bahasa Arab. Yang ketiga, apa kebutuhan ideal mahasantri terhadap pembelajaran bahasa Arab. Dan yang keempat, apa faktor yang paling mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran bahasa Arab. Kemudian tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kebutuhan belajar dan urgensi belajar bahasa Arab. Yang kedua, menganalisis kesenjangan antara kebutuhan belajar dan urgensi belajar bahasa Arab. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan ideal mahasantri terhadap pembelajaran bahasa Arab. Dan yang terakhir, menganalisis faktor yang paling mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran bahasa Arab. Adapun manfaat penelitian ini dibagi atas 2. Yang pertama manfaat teoritis dan kedua manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis adalah dengan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai konsep analisis kebutuhan dan kaitannya dengan pengembangan pembelajaran bahasa Arab untuk Ma'had Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memicu ataupun memotivasi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih dalam dan lebih komprehensif terkait analisis kebutuhan dan kaitannya dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran bahasa Arab untuk Ma'had Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Adapun manfaat praktis adalah sebagai sarana belajar melakukan penelitian bagi peneliti, dan yang kedua sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan yang bersifat ilmiah dan dapat dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga ataupun pihak-pihak yang membutuhkannya. Berikutnya kita lanjutkan tentang metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan ancangan kualitatif dengan metode campuran mixed method. Artinya penelitian ini akan memadukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, sumber data. Data didapatkan melalui teknik purposive sampling. Data primer adalah pembelajaran bahasa Arab.
Data juga diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan ma'had, mahasantri, dan tengah pengajar. Adapun data sekunder adalah analisis teori pembelajaran bahasa Arab, kurikulum, bahan ajar, dan lain-lain. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara mendalam atau in-depth interview, observasi, dan pemberian kuesioner. Yang keempat, teknik pengolahan dan analisis data. Data kualitatif dianalisis melalui deskripsi dan triangulasi, sedangkan data kuantitatif dianalisis melalui scoring dan SPSS. Baik, berikutnya teknik penulisan. Teknik penulisan tesis ini mengacu kepada pedoman penulisan tesis program sarjana dan magister yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta. Kemudian sistematika penulisan. Penelitian ini terdiri atas 5 bab. Bab pertama yaitu tentang pendahuluan, bab kedua tentang kajian teori, yaitu mengenai teori analisis kebutuhan dan teori pembelajaran bahasa Arab. Dan yang ketiga, bab 3 tentang metodologi penelitian, bab 4 tentang temuan dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 tentang kesimpulan dan saran. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Untuk itu saya harapkan komentar ataupun saran dari para guru dan teman-teman untuk perbaikan proposal ini agar lebih baik lagi dan bisa diaplikasikan nanti dalam proses penelitian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.